Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kembali lagi di kelas saya di kelas statistik dan probabilitas. Materi kali ini yaitu tentang pengujian normalitas per variabel. Di sini saya menggunakan SPSS sebagai software alat bantu saya. Nah, ini adalah outline dari eh, materi setelah UTS sampai dengan UAS, di mana kita sudah mempelajari tentang Bayes teori, kemudian analisis regresi dan korelasi, kemudian uji hipotesis, dan juga uji statistik. Yaitu uji statistik kemarin saya mengenalkan kalian atau mengulas kembali tentang deskripsi analisis statistik ya dengan menggunakan SPSS. Kemudian di pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari validitas dan variabilitas. Dan sekarang ini saya membawa kalian untuk mengetahui tentang normalitas data. Apa sih normalitas? Jadi uji normalitas sendiri salah satu bagian dari uji persyaratan dalam analisis data. Yang artinya sebelum kita melakukan analisis seperti uji signifikan, uji hubungan, data yang kita punya harus diuji terlebih dahulu kenormalan datanya. Nah, uji normalitas ini untuk melihat apakah data yang kita miliki terdistribusi normal atau tidak. Nah, uji normalitas dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama kita bisa melihat berdasarkan grafik PP plot ya. Kemudian kita bisa melihat berdasarkan nilai Kolmogorov dan Smirnov ya. Dan yang terakhir kita bisa melihat dari nilai Squamous dan standar error. Kita masuk ke uji normalitas dengan metode Kolmogorov dan Smirnov. Nah, di uji normalitas ini biasanya mengacu pada contoh kasus terkait dengan nilai-nilai statistik ataupun nilai-nilai yang sifatnya bisa dihitung dengan statistik. Nah, di sini sebagai contoh di bawah ini merupakan tabel data nilai statistik mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Muarajaya. Nah, yang diminta adalah bagaimana data nilai statistik tersebut mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Muarajaya itu terdistribusi normal atau tidak. Di sini sudah ada dari nomor 1 sampai dengan nomor 20, yaitu misalkan nomor 1 67 nilainya, nomor 2 77, dan nomor 10 47, dan seterusnya sampai dengan nomor 20 nilainya adalah 50. Langkah yang pertama adalah bagaimana kita mengisi data ke dalam SPSS itu sendiri. Baik, langkah pertama kita buka terlebih dahulu SPSS programnya, kemudian kita pilih new dataset, kemudian open. Nah, dia akan muncul seperti ini, new file. Nah, di sini kita masukkan data SPSS ya. Jadi yang pertama adalah kita pilih data, kemudian view, kemudian pilih variabelnya untuk dimasukkan variabelnya. Jadi variabel pertama adalah nilai statistik. Maka di sini di kolom name kita masukkan inisialnya adalah NS. Kita masukkan. Nah, tipenya sendiri adalah numerik, lebarnya atau width datanya adalah 8, dan dia desimalnya 0. Nah, labelnya adalah nilai statistik. Nilai statistik. Nah, values-nya non, kita isi. Isinya kita isi non. Kolomnya ada 8. Line-nya kita pilih right. Measure-nya kita pilih adalah scale. Kemudian variabel kedua adalah variabel dari nilainya. Nah, tapi karena dia hanya ada nomor dan nilai, nomor itu biasanya langsung nomor dari
SPSS langsung, maka variabelnya hanya satu, yaitu nilai statistik. Setelah itu, nanti akan muncul tampilan seperti pada layar berikut ini. Baik, setelah kita memasukkan variabelnya, kita balik lagi klik view, kemudian kita pilih adalah data, ya. Nah, di sini sudah ada muncul variabelnya adalah NS atau nilai statistik. Kemudian kita masukkan angka atau nilai statistik yang sudah tertera di dalam soal. Kita masukkan. Sini kita masukkan satu-satu. Masukkan. Nah, di sini kalau di MS Project sendiri memang kita harus banyak-banyak bersabar karena sebenarnya kebanyakan kita sendiri yang masukkan karena di project sendiri pun tiap proyek itu pasti template-nya akan berbeda tergantung dari siapa yang mengerjakan atau leader dari proyek yang sedang berjalan. Nah, setelah data tersebut sempurna, kemudian dilanjutkan dengan cara menyimpan data yang sudah kita masuk. Baik, setelah kita mengisi data ini, kemudian kita save data yang ada, ya. Kita save as data-data yang sudah kita isi tadi. Kita klik ini langsung bisa, kita save. Nah, kita masukkan di sini adalah formalitas data. Setelah data kita simpan, kemudian kita klik save, maka di sini akan muncul save file. Nah, setelah itu kita olah datanya dengan cara kita klik analyze, ya. Analyze. Di sini ada analyze, kemudian kita pilih non-parametric test di kemudian kita pilih adalah legacy dialogs, ya. Sini. Terus kemudian kita pilih adalah sampel KS. Nah, ini yang pertama. Kemudian akan muncul seperti ini. Nanti ini kita pindahkan ke tes variable list. Nah, di sini kita isi normal. Nah, kemudian tinggal kita klik OK saja. Setelah mengolah data, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jangan lupa data output kita save terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan P14. Uji formalitas. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jangan lupa nanti disimpan deh. Kemudian kita lanjut adalah bagaimana kita mengeluarkan data-data SPSS. Yang pertama bisa kita lihat di sini adalah kita bisa tahu
apa hubungannya antara signifikansi yang lebih dari 0,05, maka kalau misalkan lebih dari 0,05 disebut juga distribusi normal. Kalau kurang dari 0,05 tidak memiliki distribusi normal. Nah, kita lihat di sini. Nah, kemudian kita keluarkan data hasil proses SPSS ya. Di sini terlihat tulisan one sample common growth dan spin-off test. Nah, di sini yang poin A adalah tes distribusi, itu adalah normal, dan kalkulasinya berdasarkan data yang kita masukkan. Nah, kemudian ada nilai statistiknya jumlah data adalah 20, dan di sini ada nilai signya adalah di 0,828 untuk sig datanya. Kemudian data dia lebih besar daripada 0,05 yang disyaratkan ya. Artinya apa? Artinya data tersebut masih memiliki standarnya previous. Nah, di sini terlihat ya datanya ada. Selanjutnya adalah kita lihat hasil dari kelompok grup Smirnov ini, bahwa dilihat di sini adalah 0,2. Nah, kalau kita ambil keputusan, di sini syaratnya adalah di mana nilai sig lebih dari 0,05, maka data tersebut distribusinya normal. Kalau kurang dari 0,05, maka data itu tidak berdistribusi normal. Sig data yang kita hasilkan tadi adalah 0,2, maka ternyata lebih besar daripada 0,05, sehingga data tersebut masih berdistribusi normal. Kita lanjut dengan uji normalitas dengan metode ppplot. Contoh kasus sama seperti yang sebelumnya, kita ambil data, tabel data, nilai statistik, mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Pembangunan Jaya. Kemudian setelah itu, kita lihat apakah data nilai statistik masih sifatnya terdistribusi normal apabila kita menggunakan cara dengan ppplot. Nah, kemudian kita melakukan pengisian menggunakan data ke SPSS. Seperti biasa kita klik yang data ini, kemudian kita masukkan variabelnya, maka akan terlihat data seperti ini. Kemudian kita isi data yang tadi seperti ini, langkahnya langkah yang sama seperti yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya saya akan lanjutkan dengan cara bagaimana kita mengolah data dan menjadikan data tersebut dianalisa ppplot ya, seperti itu. Nah, baik, saya akan melanjutkan bagaimana cara saya mengerjakan dengan ppplot. Jadi setelah kita masukkan data yang tadi, ini adalah variabelnya, kita masukkan terlebih dahulu. Kemudian kita view data, data-data nilai, kemudian kita masukkan satu persatu. Setelah itu, kalian klik menu Analyze, ya. Kemudian kalian klik Deskriptif Statistik, ya. Kemudian kalian di deskripsi statistik ini kalian pilih ppplots. Nah, di ppplots di sini, kemudian kalian masukkan adalah nilai statistik. Nah, kemudian di sini diganti distribusinya adalah distribusi normal. Nah, proportion estimation formulanya kita pakai Blooms. Kemudian rate assign-nya kita pakai data bin. Setelah itu kalian klik OK. Nah, sebelumnya kalian save dulu hasil outputnya. Nah, di sini kalian save dengan nama uji normalitas dengan ppplot. Nah, setelah kalian save, kalian klik save.
Nah, setelah itu kalian masukkan data-data yang sudah ada. Nah, data-data yang kalian masukkan untuk ppplot adalah grafik yang ini. Jadi, grafik distribusi normal, kemudian kalian analisa. Setelah itu, saya akan melanjutkan analisanya, yaitu di analisa data. Di sini saya sudah memasukkannya. Yang pertama, grafik tersebut kita plot dulu ke dalam lembar kerja yang akan kita analisa. Kemudian kita lihat titik-titik pada garis linear di distribusi grafik normal ppplot terhadap nilai statistik. Jadi kalau misalkan dia mendekati garis yang diagonal atau garis linear ini, maka dapat kita simpulkan bahwa data dalam variabel itu distribusinya adalah normal. Kalau misalkan sangat jauh, berarti distribusinya tidak berdistribusi normal. Tapi kalau banyak yang mendekat, artinya hampir 90% mendekat, itu data tersebut distribusinya normal. Selanjutnya, kita uji normalitas dengan cara histogram. Jadi masih menggunakan contoh kasus sebelumnya. Jadi di bawah ini merupakan data nilai statistik mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Purworejo Jaya. Jadi kita bisa tahu apakah nilai data tersebut masih berdistribusi normal dengan menggunakan cara histogram. Jadi menggunakan cara histogram ini data-datanya juga sama. Pertama kali kita masukkan data variabelnya dengan cara klik view, kemudian kita klik adalah variabel. Nah, di sini sudah saya tampilkan data variabel yang sudah dimasukkan. Inisialnya kita masukkan NS, tipenya dan numerik, terus besaran datanya itu adalah 8 dengan tidak adanya desimal atau angka di belakang koma. Terus kemudian kita pilih label dari nilai statistik, kolom B8, align right, measure kita pilih adalah skills. Nah, itu kita masukkan data-data sesuai dengan nilai statistik yang sudah kita tentukan sebelumnya. Saya akan lanjut, yaitu adalah bagaimana cara kita mengolah data tersebut dengan menggunakan cara histogram. Nah, ini kita close dulu. Nah, di sini kita menggunakan data yang tadi yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian kalian klik analyze. Jadi ya sekarang dengan cara menggunakan histogram. Jadi histogram ini posisinya di deskripsi statistik. Kemudian kita pilih adalah frekuensi ya. Terus kita masukkan di sini nilai statistik. Kemudian kita pilih adalah charts. Kita pilih charts. Kemudian kita pilih histogram. Nah, terus di sini kalian cetak show normal curve on histogram. Terus habis itu kalian klik continue. Nah, di sini juga tulis display frequency tables ya. Kemudian klik OK. Nah, setelah ini muncul jangan lupa untuk selalu simpan. Nah, simpan di sini karena dia histogram, saya menggunakan nama uji normalitas histogram. Nah, ini sudah saya simpan sebelumnya. Nah, terus habis itu yang kalian ambil adalah grafik histogramnya. Setelah itu kalian analisa grafik histogram ini. Saya akan pindahkan grafik tadi ke dalam lembar kerja saya. Nah, sudah muncul ya. Nah, tadi kan sudah kita simpan datanya. Nah, kemudian kita sudah olah datanya. Kita simpan outputnya. Nah, setelah itu kita analisa data-data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Bagaimana cara menganalisanya? Yaitu dengan cara kita
masukkan, kita plot histogram tadi ke dalam lembar kerja kita. Kalau misalkan dia membentuk pola seperti lonceng seperti ini, jadi garis-garis ini kita hubungkan satu persatu. Nah, kalau dia bentuknya lonceng ini, maka variabel ini distribusinya normal. Kemudian uji normalitas juga bisa menggunakan cara skewness dan kurtosis. Kita ambil contoh kasus yang sama supaya nanti terlihat perbedaan bentuknya. Jadi di bawah ini tabel data nilai statistik yang sebelumnya, yaitu nilai statistik dari mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Pelorajaya. Yang ditanyakan juga sama, apakah data nilai statistik mahasiswa program studi teknik sipil Universitas Pelorajaya bisa terdistribusi normal atau tidak dengan metode skewness dan kurtosis. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan pengisian data ke SPSS dengan cara memasukkan variabel, kita klik view, kemudian variabel, kita masukkan variabel nilai statistik yaitu dengan inisial NS, tipenya numerik, lebar data yang 8, labelnya sendiri nilai statistik, kemudian align yang kanan, biasanya kita pilih scale. Setelah itu kita masukkan satu persatu nilai statistiknya. Saya akan lanjutkan untuk mengolah datanya seperti apa. Oke, di sini saya close terlebih dahulu. Nah, data yang sudah kita masukkan sebelumnya ini, kemudian kita klik analyze ya, kita klik analyze, pasti di dalam menu yang sama yaitu deskriptif statistik. Nah, tapi perbedaannya kita pilihnya adalah explore. Nah, kemudian kita masukkan nilai statistik. Di sini displaynya adalah bold. Dan terus habis itu kita klik OK. Nah, ketika kita klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Dan data yang kita ambil adalah di dalam tabel ini. Nah, kemudian data ini jangan lupa kita save output-nya. Di sini saya meng-save output dengan menggunakan nama uji normalitas, skewness, dan kurtosis. Setelah itu klik save, nanti akan muncul di dalam save output kalian. Nah, setelah itu tabel ini kalian masukkan ke dalam lembar kerja kalian untuk dianalisa. Nah, kemudian tadi sudah ya menyimpan data, ini mengolah data, tadi hasil outputnya yang nanti disimpan. Nah, ini bagaimana kita menganalisa data yang sudah ada. Jadi di sini ada tulisan skewness. Nah, kemudian kita mencari rasio skewness dengan cara di sini ada data statistik, di sini ada standar error-nya. Kemudian rasionya hasil statistik dibagi dengan standar error. Kemudian 0,861 ini dibagi 0,512 sehingga kita dapat rasio skewness-nya adalah 0,681. Sedangkan di kurtosisnya kita juga melakukan pembagian yaitu data statistik dibagi dengan standar error. Berarti 0,176 dibagi 0,992, maka kita dapat rasio kurtosisnya adalah 0,177. Dan di antara dua rasio ini kita lihat apakah data nilai tersebut masih di antara -2 sampai 2 atau tidak. Kalau misalkan masih di antara angka tersebut, maka data itu berdistribusi normal. Kita cek ternyata rasio skewness dan rasio kurtosis dari hasil analisa kita dengan menggunakan nilai statistik yang ada masih di antara -2 sampai 2, sehingga data tersebut masih berdistribusi normal. Demikian yang bisa saya sampaikan di materi uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program bantuan SPSS. Semoga dapat membantu kalian dalam mengerjakan data statistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe Pratika Engineering. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dadah.